Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di zaman ini tidak ragu lagi penuh godaan di sana-sini. Di saat wanita-wanita sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Di saat kaum hawa banyak yang tidak lagi berpakaian sopan dan syar'i. Di saat perempuan lebih senang menampakkan betisnya daripada mengenakan jilbab yang menutupi aurat. Tentu saja pria semakin tergoda dan punya niatan jahat, apalagi yang masih membujang. Mau membentengi diri dari syahwat dengan puasa amat sulit karena ombak fitnah pun masih menjulang tinggi. Solusi yang tepat dikala mampu secara fisik dan finansial adalah dengan menikah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Sahihah nomor 625. Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Mirqatul Mafatih, berkata, umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaiton, membentengi diri dari syahwat yang menggejolak, dan lebih menundukkan pandangan. Tapi memilih pasangan hidup memang tidaklah mudah. Apalagi jika dihadapkan oleh banyak pilihan wanita yang mempesona. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab adab nikah, memberikan bocoran kepada laki-laki beriman agar tidak menikahi 6 tipe wanita yang seperti ini. Siapa sajakah dia? 1. Al-Ananah. Al-Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Gak mau kan punya istri yang dikit-dikit mengadu ke mertua? 2. Al-Mananah. Al-Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? 3. Al-Hananah. Al-Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. 4. Al-Hadaqah. Al-Hadaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikan. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. 5. Al-Barakah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna Al-Barakah. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari.
Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawadah warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? 6. Asi Syadakoh. Asi Syadakoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini, sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Sebagai penutup mari kita renungkan hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah talak, cerai. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 2178, Ibnu Majah, nomor 2018. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 tipe sifat wanita yang sebaiknya kita hindari sebelum memilih pasangan. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin.